Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahi alladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqouli ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan diri kita semakin baik dalam keimanan, ketaatan, semakin baik dalam ibadah, dan semakin istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, pun harapannya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, tak lain tak bukan adalah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afima ma'nahu aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama: takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, bersungguh-sungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah, dan bersungguh-sungguh pula menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia. Rasul pun menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan,
yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya, dan bersungguh-sungguhnya dia membawa dirinya dan keluarganya yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30, yang kaitnya pentingnya istiqomah di dalam kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh istiqomah dengan prinsipnya ini hingga hembusan nafas yang paling akhir tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan malaikat-malaikatnya ketika orang ini hendak meninggalkan atau hendak menuju kematian atau dalam sakaratul mautnya, sampai malaikat menghibur dengan kata-kata yang indah, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih, karena Allah telah menjanjikan surga untukmu karena apa yang kamu lakukan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah menarik ketika sebelum ada perintah hijrah dan jihad, ada seorang yang bernama Ubaidillah ini pernah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ayo dong jihad, ayo dong kita hijrah. Kenapa kita harus takut? Sudah banyak ini sahabat-sahabat yang disiksa, sudah banyak sahabat-sahabat yang dibunuh ya Rasul. Seolah-olah dia merasa kuat dan hebat, seolah-olah menganggap Rasul lemah. Tapi ingat, Rasul hanya melakukan suatu ketentuan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul berucap pun betul-betul dibimbing dengan wahyunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW melainkan adalah dengan wahyu, atas bimbingan wahyu itu. Pada saat itu belum ada perintah hijrah dan jihad, yang ada kufu aidiakum, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dirikanlah sholat yang sampai sholat kamu benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kuatkan persatuanmu, persaudaraanmu, jangan berpecah belah. Dalami, pahami Al-Quran, datangi majelis-majelis ilmu, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bersihkanlah hati dari kotoran-kotoran yang merusak hati dan merusak iman. Dan pada saat itu yang utama adalah diantaranya orang-orang yang diberi kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya digunakan untuk membebaskan atau untuk melepaskan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sudah mukmin tetapi dia masih menjadi budak, sehingga paling banyak hal ini adalah sahabat Abu Bakar dengan hartanya membebaskan orang-orang yang sahabat-sahabat yang masih statusnya adalah sebagai budak. Qadar Allah, pas singkat cerita adalah kisah ini, yaitu ada perintah hijrah, pergilah hijrah ke Habasah yang pertama. Bagaimana sikap Ubaidillah yang semangat semula tadi? Begitu sampai di Habasah sekarang Ethiopia adalah hanya 2-3 bulan saja dia menjadi murtad, dia kepincut, dia tertarik dengan anaknya seorang raib pendeta yang dikenal cantik dan kaya. Sahabat Utsman, sahabat Hamzah, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lain mengingatkan, bagaimana kamu ini? Bukankah kamu yang menginginkan hijrah? Bukankah kamu yang menginginkan jihad? Kenapa kamu murtad? Dia dengan lantang mengatakan, diam, aku sudah bosan dengan kemiskinan, dan ini adalah kesempatan hidupku untuk berubah dengan kekayaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara beriman, hanya dalam 2-3 bulan dia murtad. Kuda yang dikendarai dengan istrinya yang Nasrani tadi adalah kemudian berontak, kemudian terjatuhlah Ubaidillah tadi dan diinjak-injaklah kepalanya sampai pecah oleh kuda itu. Dan ini adalah orang yang pertama kali murtad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan syaitan tentunya. Inilah orang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Apalah artinya kita? Ini orang yang bertemu dengan Rasulullah, ikrar syahadatnya pegang tangan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, tetapi akhir kematiannya mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan murtad dan kafir, hapuslah amal ibadahnya, dia akan kekal di akhirat di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara seiman, jin setan iblis menyerah kepada orang-orang yang sampai makomnya istiqomah seperti dalam ayat tadi. Bagaimana orang ini? Orang yang sudah sampai makomnya istiqomah, sudahlah orang ini kita tinggalkan. Tidak, kita harus goda. Oh enggak, karena orang ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Allah turunkan malaikat dengan mengatakan, jangan kamu takut, janganlah kamu sedih, karena Allah telah menjanjikan surga bagi dirimu. Nah, bagaimana upaya kita agar bisa istiqomah terus-menerus di atas kebaikan dan kebenaran? Yang pertama, pastikan kita bersungguh-sungguh, yaitu menjaga niat kita di dalam kebaikan, dan jangan pernah niat untuk dunia atau untuk hawa nafsu. Dan yang kedua, yaitu pahamilah Islam dengan baik dan benar. Hiduplah di dalam pergaulan lingkungan yang islami, karena seseorang juga sangat tergantung dengan teman sahabatnya, siapa dia bergaul. Rasul menyatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung dengan teman sahabatnya. Maka perhatikan, jika teman sahabatnya rusak, dia pun akan terbawa kerusakan. Jika teman sahabatnya baik, lebih baik dalam keimanan, ibadah dan akhlaknya, maka dia pun akan menjadi baik. Saudaraku seiman, intinya adalah wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bersahabat bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleh, mendatangi majelis-majelis ilmu, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Insya Allah akan membawa kita istiqomah, sehingga pun kalau mati, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk Rasulullah SAW yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Sekali lagi, pun kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada kemudahan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausani, ya Rasulullah ausani, Rasul berikanlah aku nasihat, yang dengan nasihat itu aku bisa masuk surga, dan aku tidak perlu lagi nasihat dari yang lainnya, cukup darimu saja ya Rasul. Dengan indahnya, dengan senyum, Rasul mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian kamu pegang teguh dengan istiqomah, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang bisa istiqomah selalu di atas kebaikan dan kebenaran dimanapun kita berada, hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami itu selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku seperti yang Rasul nyatakan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kemenangan ya Allah yang ada di Filistin, di Suriah, di Aleppo, di Angola, di Uyghur, di Indonesia, di Cina, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.